Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu Anindya Nur Amalia. Kalian bisa memanggil Ibu, Ibu Anin atau Ibu Anindya. Sekian perkenalan dari Ibu. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, siapkan dulu alat tulis kalian. Kalian bisa mencatat hal-hal penting yang ada dalam video yang Ibu berikan. Dan jangan lupa, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa yuk. Berdoa. Mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Anak-anak, coba perhatikan lingkungan di dalam rumahmu. Coba perhatikan kanan kirimu, tempat di mana kamu sedang belajar sekarang. Bagaimana keadaannya? Apakah rumah kamu sudah bersih? Bagaimana perasaanmu jika melihat rumahmu kotor dan banyak sampah? Apa yang kamu rasakan jika melihat rumah kalian itu kotor dan banyak sampah dan debu? Pastinya kita akan merasa tidak nyaman ya. Nah, padahal lingkungan kotor itu juga menimbulkan banyak dampak. Salah satunya itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, lalu apa yang akan kamu lakukan jika rumahmu kotor? Iya, benar sekali, kita harus membersihkannya. Lalu apa yang harus dilakukan agar rumahmu tidak lagi kotor? Ya, benar sekali, kita harus membuat suatu aturan di rumah agar orang-orang di rumah itu menjaga kesehatan dan kebersihan rumah, sehingga rumah tidak akan kotor lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan petunjuk dan juga aturan di rumah. Kita juga akan menyanyikan sebuah lagu. Tujuan pembelajaran pada hari ini: menganalisis ungkapan petunjuk, menuliskan ungkapan petunjuk, mengidentifikasi aturan menjaga kebersihan, membuat dan menuliskan aturan dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi kuat lemah bunyi, dan mempraktikkan kuat lemah bunyi. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan dua gambar di. Nah, gambar itu menunjukkan keadaan suatu lingkungan rumah. Gambar yang atas, coba kita perhatikan. Apakah lingkungan rumah itu bersih, anak-anak? Tidak, iya, banyak sampah di depan rumah. Lalu yang kedua, di dalam dapur itu, apakah keadaannya bersih dan rapi? Tidak, karena banyak sampah dan banyak barang-barang yang tidak dibereskan. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita melihat lingkungan itu kotor? Nah, iya, benar sekali, kita harus membersihkan lingkungan kotor tersebut akan menjadi bersih. Ayo membaca. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Bekerja Sama Membersihkan Rumah. Teks ini dapat kalian lihat di LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom kalian. Nah, ini adalah cerita tentang Dayu dan ayah dan ibunya yang sedang bekerja sama membersihkan rumah. Nah, anak-anak, dalam teks tersebut terdapat suatu ungkapan petunjuk. Yang mana ya ungkapannya? Apakah kalian tahu? Tahukah kalian apa itu ungkapan atau kalimat petunjuk? Kalimat petunjuk adalah kalimat yang memberikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu dengan urut. Ciri-ciri ungkapan petunjuk: yang pertama, kalimat disusun secara urut. Lalu yang kedua, kalimat bernada perintah atau mengarahkan. Yang ketiga, kalimat harus jelas dan tidak membingungkan. Nah, karena ungkapan petunjuk itu tujuannya untuk mengarahkan, maka kata-kata yang digunakan itu tidak boleh membingungkan dan harus mudah dipahami. Contoh ungkapan petunjuk. Nah, di sini yang pertama adalah petunjuk mengepel lantai dengan benar.
Yang pertama, sapulah lantai hingga bersih terlebih dahulu. Yang kedua, isilah ember dengan air bersih. Yang ketiga, tuangkan cairan pembersih lantai secukupnya. Lalu yang keempat, pelah dari depan ke belakang atau posisi mundur. Lalu yang kedua adalah contoh petunjuk mencuci piring. Yang pertama, siapkan sabun cuci piring dengan spons. Yang kedua, basahi piring dengan sedikit air. Kemudian, gosokkan spons ke piring secara perlahan. Lalu bilas piring dengan air bersih. Nah, dari contoh yang Ibu berikan ini, contohnya mudah dipahami dan mengarahkan kita atau memberikan petunjuk cara untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya, latihan 1, menemukan dan membuat ungkapan petunjuk. Nah, di LKPD halaman 2 dan 3, ini kalian diminta untuk menemukan dan menuliskan sebuah petunjuk. Yang pertama itu kalian temukan dulu ungkapan petunjuk yang ada pada teks yang telah kalian baca tadi. Lalu yang kedua, tuliskan ungkapan petunjuk yang ada dalam teks yang telah kalian temukan. Selanjutnya, coba buatlah contoh ungkapan petunjuk yang kalian bisa. Aturan di rumah. Rumah adalah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Nah, ini adalah contoh aturan yang ada di rumah. Gambar yang pertama itu gambar apa ya? Ya, gambar berpamitan sebelum berangkat sekolah. Selanjutnya, membersihkan tempat tidur setelah bangun. Nah, itu merupakan dua contoh aturan yang ada di rumah. Ada lagi. Nah, ini adalah tidur siang jam 2. Ada beberapa orang tua yang memberikan aturan di rumah agar anak itu tidur siang. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga mempunyai peraturan untuk tidur siang jam 2? Selanjutnya, mencuci piring sendiri setelah makan. Lalu ada juga contoh aturan di rumah, yaitu makan malam bersama dan mandi sore jam 5. Latihan 2 dan 3, membuat dan menuliskan aturan di rumah. Nah, coba buka LKS kalian atau LKPD kalian halaman 4. Pada latihan 2 ini, kamu diminta untuk mengamati gambar-gambar yang ada. Ada 4 gambar. Nah, gambar manakah yang mencerminkan sikap mentaati aturan? Latihan 3. Bersama dengan orang tuamu, yaitu ayah atau ibumu, buatlah 4 aturan yang harus dipatuhi oleh anggota keluarga di rumah agar kebersihan rumah itu tetap terjaga. Apa yang terjadi jika rumahmu kotor dan jarang dibersihkan? Ya, benar, akan menjadi sarang hewan-hewan yang menyukai tempat kotor. Hewan apakah itu? Apakah kalian tahu hewan apa saja yang menyukai tempat kotor? Ya, misalnya tikus. Lalu ada juga semut. Tikus itu biasanya berada di tempat-tempat yang gelap dan kotor. Semut juga apabila kalian tidak membereskan sisa makanan kalian, maka semut akan datang menyerang. Lalu ada juga lalat dan juga nyamuk. Nah, ada sebuah lagu tentang akibat apabila kalian malas menjaga kebersihan. Tahukah kalian lagu apa itu? Ayo bernyanyi Si Nyamuk Nakal. Nah, ini adalah lagu dari Papa T-pop yang berjudul Si Nyamuk Nakal. Kita dengarkan bersama-sama ya anak-anak.
anak-anak, lagu ini linknya sudah Ibu taruh di deskripsi box. Kalian juga dapat menonton lagu ini melalui link yang sudah Ibu berikan di Google Classroom dan di WA grup kelas kalian. Nah, selanjutnya kuat lemah bunyi. Nah, bunyi kuat dan bunyi lemah dapat digunakan dalam bernyanyi. Untuk membedakan bunyi lemah dan kuat bisa didengarkan melalui suara atau tepukan tangan. Tepukan lemah menunjukkan bunyi lemah. Tepukan kuat menunjukkan bunyi kuat. Nah, latihan 4. Nah, di sini kalian diminta untuk menyanyikan lagu Si Nyamuk Nakal tadi dengan tepukan tangan. Ikuti arahan yang ada pada LKPD ya. LKPD halaman 5. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Iya, benar sekali, kita sudah belajar yang pertama tentang ungkapan petunjuk, yaitu ciri-cirinya dan juga contoh ungkapan petunjuk. Kita juga sudah belajar tentang aturan di rumah dan contoh-contohnya. Kita juga sudah belajar tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, boleh WA ke Ibu Guru ya. Untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal latihan evaluasi ini ya. Ini hanya 5 soal anak-anak untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap belajar yang kita pelajari hari ini. Sekian ya pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.